ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ya ikhwan, azan ya Allah ya alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di mana pada liqa kita yang kedua ini, pertemuan yang kedua ini, kembali kita duduk dalam rangka mubahasatul ilmi, yang membahas ilmu. Dan ini merupakan bagian daripada jihad fisabilillah. Sebagaimana dikatakan oleh Mu'adz bin Jabal, wa mubahasatuhu jihadun, dan membahas ilmu itu adalah jihad. Dan pada kesempatan sore hari ini kajiannya kajian umum katanya. Tidak ada materi, tidak apa-apa. Ini umum aja. Bicara umum apa ya? Tapi ya mungkin saya ingin berbicara tentang keutamaan mempelajari hadis. Karena hadis ya Islam azan ya Allah wa yakum adalah al-masdar al-thani, landasan yang kedua setelah Al-Quran Al-Karim, di mana kita di dalam beragama landasan kita adalah Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebagian ulama ada yang menafsirkan firman Allah, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim. Wa anzalna ilaika dzikra, dan kami telah menurunkan kepada engkau ad-dzikr. Maksudnya yaitu al-hadis. Litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim, agar kalian menjelaskan kepada mereka, agar kamu menjelaskan kepada mereka apa yang diturunkan kepada mereka, yaitu Al-Quran. Sehingga ya, ayat ini memberikan kepada kita bahwa fungsi hadis adalah menjelaskan Al-Quran Al-Karim. Makanya akal Islam azani Allah wa yakum, orang yang tidak mengenal hadis, dia tidak akan bisa menafsirkan Al-Quran dengan sahih. Kenapa? Karena ayat-ayat Al-Quran mujmalat. Ayat-ayat Al-Quran itu kebanyakan sifatnya apa? Mujmal. Apa sih mujmal apa? Global ayat-ayatnya. Perinciannya adanya di mana? Tafsilat wa fil hadis. Perinciannya adanya di hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baca oleh antum firman Allah, wa aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikan salat, bayar zakat. Apakah ada dalam Al-Quran bahwasanya salat itu dimulai dari takbiratul ihram diakhiri dengan salam? Tidak ada. Bayarkan zakat, apakah ada dalam Al-Quran tentang jenis-jenis yang harus dikeluarkan padanya zakat? Berapa nisabnya? Tidak ada. Apakah ada dalam Al-Quran bahwasanya sholat duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat? Tidak ada. Adanya di mana? Di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikarenakan ayat-ayat Al-Quran itu bersifat mujmalah dan tafsilatnya adanya di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti kita tidak akan mampu memahami Al-Quran dengan benar kecuali melalui hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akal Islam azani Allah wa yakum. Makanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata apa? Inna ma'rifata hadithin nabawiyat min ahammil ulum. Ya, kata beliau, sesungguhnya mempelajari hadis Nabi SAW termasuk ilmu yang paling penting sekali, paling urgent sekali. Iya.
lianna ayatil Quran aktsaruha mujmalat. Kata beliau, karena ayat-ayat Al-Quran itu kebanyakan sifatnya mujmal. Apa itu mujmal? Itu global, tidak dirinci, tidak disebutkan perinciannya. Dan perinciannya itu ada hanya dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan pahala besar bagi mereka yang mempelajari hadis. Beliau bersabda, "Nadarallahu imra'a sami'a minna hadisan." Semoga Allah memberikan kepadanya, kepada seseorang, cahaya di wajahnya. Semoga Allah memberikan cahaya di wajah kepada orang yang mendengarkan hadisku. Terus apa? Tawa'aha wa hafidhaha wa addaha. Lalu ia memahaminya, lalu ia menghafalnya, lalu ia apa? Menyampaikannya. Hadis ini diriwayatkan Tirmidzi, Tabrani dan yang lainnya. Lihat bagaimana di sini Rasulullah SAW ya memberikan pahala besar sekali dari orang yang mempelajari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan apa? Dengan nudrah. Nudrah itu yaitu cahaya di wajah. Akibat apa? Kata Ibnu Qayyim, akibat daripada surur fil qalb, kegembiraan dan kebahagiaan yang ada di dalam hati. Oleh karena itu Sufyan bin Uyainah berkata, "Ma ra'aitu ya ahlal hadithi qat illa wa ra'aitu fi wajhihi an-nufur li hadzal hadits." Aku tidak pernah melihat ada seorang ahli hadis pun kecuali aku melihat adanya cahaya di wajah dia berdasarkan hadis ini. Bagaimana tidak ya akal Islam ya? Orang yang belajar, yang mempelajari hadis, yang membaca hadis, pertama dia akan senantiasa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dia akan membaca sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ia sangat cintai. Makanya akhwat Islam azani Allah wa iyyakum. Ya, di sini ini hadis ini keutamaan besar sekali bagi kita yang mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sana ada keutamaan-keutamaan dan ya keutamaan atau ya keistimewaan yang bisa kita dapatkan ketika kita belajar hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Yang pertama, bahwa mempelajari hadis itu akan melindungi pelakunya dari kesesatan. Mempelajari hadis akan melindungi pelakunya dari kesesatan. Di mana Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullah wa fiikum rasuluh. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratal mustaqim." Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mentaati sebagian ahli kitab itu, niscaya mereka akan mengembalikan kalian setelah keimanan kepada kekafiran. Lalu Allah berfirman, "Wa kaifa takfurun?" Bagaimana kalian akan menjadi kafir? Artinya kata Imam Ibnu Katsir, "Ai annal kufra ba'idun ankum." Artinya kekafiran itu jauh dari kalian. Wa antum tutla 'alaikum ayatullah. Sementara kalian dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa fiikum rasuluh, dan pada kalian ada rasulnya. Kata para ulama, setelah Rasulullah wafat ada hadisnya. Ya, subhanallah. Lihat Pak, Allah mengatakan, "Wa kaifa takfurun?" Bagaimana kalian akan menjadi kafir? Bagaimana kalian akan menjadi kafir? Artinya kekafiran itu jauh dari kalian.
Sementara kalian dibacakan kepada kalian ayat-ayat Allah, dan pada kalian ada rasulnya, ada hadisnya, ada sunnahnya. Wa may ya'tasim billah, siapa yang berpegang kepada agama Allah, faqad hudiya ila siratin mustaqim, sungguh ia telah diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Subhanallah. Sebuah keutamaan yang agung sekali. Orang yang mempelajari Al-Quran dan hadis, dia tidak akan kafir sampai akhir hayat. Siapa di antara kita yang pengen mati kafir? Alhamdulillah. Kita berlindung kepada Allah. Ya, tapi kalau kita mempelajari Al-Quran, hadis terus sampai sepanjang hidup kita, insya Allah kita akan dilindungi oleh Allah dari kekafiran. Hadis yang dikeluarkan Abu Dawud dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, atau disahihkan, taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu, kitabullah wa sunnati, kitabullah wa sunnati. Kata Rasulullah, aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Selama kalian berpegang kepada dua perkara ini, kalian tidak akan sesat selamanya. Apa itu? Kitab Allah dan sunnahku. Kitab Allah dan sunnahku. Masya Allah. Jaminan bukan, Pak? Siapa saja yang mempelajari Al-Quran dan hadis, kata Rasulullah, apa jaminannya? Dia tidak akan sesat. Ya Ustaz, banyak kok ya kaum muslimin Al-Quran hadis tapi kok sesat, gimana itu? Nah, itu pasti yang bermasalah pemahamannya, Pak. Yang bermasalah pasti tata cara pemahamannya. Iya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian mempelajari hadis, keistimewaan yang kedua, keutamaan yang kedua dari belajar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa itu? Bahwa kita telah menjaga Al-Quran. Dengan mempelajari hadis, kita sudah menjaga Al-Quran. Bagaimana itu? Ya, penjagaan di sini dari sisi makna-maknanya, dari sisi penafsirannya. Oleh karena itulah, ya, Umar bin Khattab mengatakan bahwa orang yang paling tahu tentang Al-Quran adalah orang yang paling tahu tentang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau dalam hadis yang dikeluarkan oleh Darimi dalam musnadnya, ya, dalam bukan hadis ya, asar. Umar bin Khattab berkata, ya'tunakum qaumun ya'tikum qaumun yujadilunakum bisyubuhatil Quran. Nanti akan ada suatu kaum yang menjidal kalian dengan ayat-ayat mutasyabihat. Lalu Umar bin Khattab berkata, fajadiluhum bis sunan. Maka lawan mereka dengan sunnah, dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Fa inna ahlas sunan a'raf bi kitabillah. Karena orang yang ahli tentang hadis, dia orang yang paling tahu tentang Al-Quran. Iya. Jadi orang yang paling tahu tentang Al-Quran siapa? Para ahli hadis. Orang yang bisa bahasa Arab belum tentu memahami hadis dengan benar, Pak. Ada orang, Masya Allah, ya kalau ngomong bahasa Arab tuh lancar minta ampun, nahwunya apa, tapi dia belum tentu dia bisa memahami Al-Quran secara benar. Tapi orang yang betul-betul paham tentang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah dia akan paham tentang, ya, apa yang diinginkan dari ayat-ayat Al-Quran Karim. Akhul Islam, azani Allah wa iyyakum. Bukankah Rasulullah SAW telah menerjemahkan Al-Quran dalam kehidupannya sehari-hari? Ya tidak? Iya. Makanya Aisyah radhiyallahu anha berkata apa? Kana khuluquhul Quran. Adalah Rasulullah akhlaknya Al-Quran. Rasulullah SAW dalam kehidupannya itu sedang menerjemahkan Al-Quran. Iya. Ikhwatul Islam, azani Allah. Kemudian keistimewaan yang ketiga, ia mempelajari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Yaitu kita telah menjaga syariat. Karena syariat kita, ya akhi,
tidak akan mungkin bisa kita jaga kecuali dengan mempelajari al-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan mempelajari hadis kita bisa memahami tentang syariat-syariat yang Allah turunkan kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga pada waktu itu kita telah ikut andil dalam difa'an an syariah, membela syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini termasuk bagian dari jihad, ya, bagian dari jihad yang akan Islam azan yang bahayakum. Dan banyak lagi keutamaan yang mempelajari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita ingin membahas bagaimana sih dahulu para ulama dalam membela hadis Nabi. Luar biasa, Pak. Perjuangan para ulama membela hadis Nabi itu luar biasa. Kalau dulu di zaman Rasulullah, sanad hadis itu belum ada. Tahu kan sanad? Sanad itu silsilatul rijal al-musilah lil matan, yaitu rantai perawi yang menyampaikan kepada matan. Itu namanya apa? Sanad. Iya. Dahulu di zaman Rasulullah SAW, para sahabat langsung mengambil hadis dari Rasulullah SAW, mendengar langsung dari Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah sudah mewanti-wanti. Beliau bersabda, ya, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di mana? Di dalam api neraka. Ya. Rasulullah SAW menekankan dan seringkali menekankan tentang pentingnya menjaga hadis. Hati-hati kalian. Beliau bersabda lagi, man haddatsa anni bi haditsin yura annahu kadzibun fahuwa ahadul kadzibin. Siapa yang membawakan hadis dariku yang masih diperkirakan itu dusta, maka ia termasuk orang-orang yang berdusta. Al-Imam Ibn Hibban dalam kitab beliau Al-Majruhin, setelah membawakan hadis tadi, beliau menyebutkan di bawah bab man syakka fi riwayati, siapa yang merasa ragu dalam periwayatan hadisnya, as-sahihun am saqim, apakah itu sahih atau dhaif, tapi ia tetap sampaikan kepada manusia, maka ia termasuk orang yang berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita dapat hadis dari SMS, wah bagusnya SMS hadisnya, ya langsung kita sebarkan ke teman-teman tanpa bertanya dulu nih hadisnya saya apa enggak. Seenaknya saja kita sebarkan kepada manusia. Jangan, hati-hati. Banyak Pak, ya, di Indonesia ini berseliweran, ya, bertebaran hadis-hadis yang ternyata tidak ada jelunturnya, tidak ada asalnya. Hadis-hadis yang bahkan mungkin palsu, dusta atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Al-Imam Nawawi rahimahullah, ya, mengingatkan dalam kitab Muqaddimah Syarah Mu'adzab bahwa kita ketika meriwayatkan hadis lemah pun ada adabnya, tidak boleh sembarangan. Ya, yaitu jangan kita pastikan itu sebagai sabda Rasulullah SAW dengan mengatakan Rasulullah SAW bersabda demikian. Tidak boleh, kata Imam Nawawi. Kemudian setelah Rasulullah SAW wafat, para sahabatlah yang menyampaikan hadis kepada Rasulullah. Dan Rasul kita yang mulia alaihi wasallam juga telah memerintahkan para sahabat untuk menyampaikan hadis. Ya. Dan para sahabat pun sebagian mencatat hadis. Ini dia Abdullah bin Amr bin As. Beliau mempunyai sahifah yang isinya 1000 hadis yang beliau catat langsung dari mulut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebutkan dalam yang hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwasanya Abdullah bin Amr bin As berkata, kunna najlisu haula Rasulullah SAW naktub. Kami dahulu pernah duduk di sekitar Rasulullah SAW menulis hadis. Ya.
Dan satu riwayat yang lain, kuntu aktubu maqalahu Rasulullah SAW, dahulu aku mencatat semua yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Ya, lalu ada seorang sahabat menegurku dan berkata, bagaimana kamu menulis dari Rasulullah semuanya? Padahal kan Rasulullah manusia biasa, beliau bisa saja berbicara sambil marah dan ridha juga. Maka semenjak itu, kata Abdullah bin Amr, aku berhenti menulis hadis. Tapi aku penasaran. Lalu aku pun kemudian menanyakan kepada Rasulullah. Maka Rasul bersabda, uktub fawalladhi nafsi biyadih ma kharaja min fiyya illal haq. Tulis saja semua. Demi zat yang diriku berada di tangannya, tidak ada yang keluar dari mulutku kecuali kebenaran. Iya. Maka Abdullah bin Amr bin As pun kembali melanjutkan menulis hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya, tapi Pak, kebanyakan para sahabat pada waktu itu tidak nulis. Kebanyakan para sahabat waktu itu lebih mengandalkan kepada apa? Hafalan. Kenapa? Karena ya menurut mereka banyak menulis itu membuat hafalan itu cengeng. Membuat hafalan itu cengeng. Cengeng itu cepat. Ya gitulah. Ya. Maka para sahabat Rasulullah SAW, ya, kebanyakan mereka menghafal apa yang mereka dengar langsung dari Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah SAW ya wafat dan beliau pun, Rasulullah menganjurkan para sahabatnya mencatat hadis. Ya, sebagaimana dalam beberapa riwayat Rasulullah SAW memerintahkan untuk yang mencatat hadis. Di antaranya Rasul bersabda, uktubu li Abi Syah, catatkan hadisku untuk Abu Syah. Iya. Dan situ ada dalam Sahih Muslim, dalam Sahihnya. Setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, maka para sahabat pun menyampaikan hadis kepada para tabi'in. Dan Rasulullah SAW telah mengisyaratkan hal itu. Beliau bersabda, tasma'un wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman yusma'u minkum, kata Rasulullah. Kalian mendengar hadis langsung dariku, dan nanti akan didengar dari kalian, dan nanti akan didengar dari orang yang mendengar dari kalian. Demikian selanjutnya. Iya. Rasulullah sudah memberikan isyarat bahwa para sahabat itu hendaknya menyampaikan semua yang didengar dari Rasulullah SAW. Tapi subhanallah Pak ya, para sahabat itu kalau menyampaikan hadis itu luar biasa takut sekali. Sampai-sampai Anas bin Malik kalau menyampaikan hadis keluar keringat dingin. Setelah menyampaikan hadis beliau langsung berkata, au kama qala, atau seperti itu yang disabdakan Rasulullah SAW. Kenapa? Saking takutnya mereka berdusta atas nama Rasulullah. Di zaman Umar bin Khattab pun ya memberikan pelajaran kepada para sahabat agar berhati-hati. Iya. Abdurrahman bin Auf pernah datang ke rumah Umar bin Khattab, diketuk pintunya, tok tok tok. Ketuk lagi, tok tok tok, tidak ada yang jawab. Diketuk lagi sampai 3 kali, akhirnya Abdurrahman bin Auf pergi. Umar pun memanggil, kemari. Maka kenapa kamu pergi? Iya, kata Abdurrahman bin Auf, aku mendengar Rasulullah bersabda, idza qara'a ahadukum bab ya falam yujab, atau kama qala, ya, apabila salah seorang dari kalian mengetuk pintu kemudian tidak dijawab sudah 3 kali, falyarji, hendaklah dia pulang. Makanya Umar pun ya berkata kepada Abdurrahman bin Auf, datangkan saksi kamu atau kamu saya pukul. Wah, Abdurrahman bin Auf langsung ketakutan Pak. Segera ya cari saksi. Ya, dia pun membawa Abdullah bin Mas'ud. Ini saksiku. Ya, kata Umar, benar, Rasul bersabda demikian. Benar, ya Umar, aku juga mendengar itu. Kata Umar kepada Abdurrahman bin Auf, inilah at-tahimka, aku tidak menuduh kamu, tidak. Tapi aku cuma mau ngajarin, jangan sampai orang berani berdusta atas nama Rasulullah SAW. Di zaman Umar sudah dilatih oleh Umar, para sahabat jangan sekali-kali
berani seenaknya yang menyampaikan hadis Nabi SAW. Sampai-sampai Abu Hurairah dicambuk oleh Umar. Kenapa? Karena Abu Hurairah paling banyak menyampaikan hadis. Makanya sahabat yang paling banyak hadisnya siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Iya. Dan itu tidak aneh, Pak. Kenapa? Karena walaupun persahabatan Abu Hurairah dengan Rasulullah hanya 3 tahun. Karena Abu Hurairah itu baru hijrah tahun ke-7 Hijriah. Iya. Tapi beliau itu pertama selalu menemani Rasulullah kemana saja Rasulullah pergi. Yang kedua, Abu Hurairah itu didoakan oleh Rasulullah supaya dikuatkan hafalannya. Iya. Rasulullah pernah mengambil selendangnya. Kemudian ya Rasulullah menyuruh supaya Abu Hurairah meletakkan 2 tangannya di selendang itu. Kemudian Rasulullah menyuruh supaya tangannya itu ditempelkan ke dadanya. Kemudian ya Rasulullah pun mendoakan Abu Hurairah supaya dikuatkan hafalannya. Kata Abu Hurairah apa? Semenjak itu aku tidak pernah lupa lagi apa yang disampaikan Rasulullah. Iya. Makanya Abu Hurairah yang paling banyak. Makanya Pak ya, orang-orang yang benci hadis itu, orang yang pertama kali diserang itu Abu Hurairah. Iya. Nah, Bapak sekalian, para sahabat sebaik-baiknya penyampai hadis. Karena mereka lah orang yang paling tahu tentang bagaimana memahami hadis. Bagaimana memahami hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Ikhwata Islam azani Allah wa yakum. Para sahabat semenjak terbunuhnya Utsman bin Affan dan munculnya firqah-firqah yang sesat, mereka semakin berhati-hati lagi. Disebutkan dalam riwayat dalam Muqaddimah Sahih Muslim dari jalan Bashir bin Ka'ab, dari jalan Bashir bin Ka'ab, bahwa Bashir bin Ka'ab berkata, iya, kata Bashir bin Ka'ab, aku pernah menyampaikan kepada Ibnu Abbas hadis-hadis Rasulullah SAW. Fakultu qala Rasulullah, qala Rasulullah. Lalu aku berkata kepada Abdullah bin Abbas, Rasulullah SAW bersabda, faja'ala la yaltafitu ilaihi. Tapi ternyata Ibnu Abbas tidak mau menengok kepadaku, bahkan tidak mau mendengarnya. Aku merasa aneh. Lalu aku berkata kepada Ibnu Abbas, aku luka qala Rasulullah, wahai Abdullah bin Abbas, aku ini menyampaikan hadis loh. Aku menyampaikan sabda Rasulullah SAW. Bashir bin Ka'ab ini seorang tabi'in. Apa kata Abdullah bin Abbas? Ya, kunna idza sami'na ahadan yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibtadaratu a'yununa. Ya, wa sami'atu adanuna. Dahulu kami kalau mendengar Rasulullah SAW, ada orang yang mengatakan Rasulullah SAW bersabda, segera pandangan mata kami tertuju kepadanya dan telinga kami pun siap-siap mendengarkannya. Falamma raqiban nasa sa'bu wad-dalul. Tapi ketika manusia sudah mengambil dari setiap orang tidak peduli, lam na'khudh illa ma'arafna. Maka kami tidak mau mengambil kecuali dari orang yang kami kenal saja. Sudah mulai hati-hati dulu. Makanya Imam Muslim meriwayatkan ya, dalam Muqaddimah sahihnya dengan sanadnya yang sahih kepada Muhammad bin Sirin. Kata Muhammad bin Sirin apa? Ya. Kanu la yas'aluna 'anil isnad. Dahulu para sahabat, dahulu di zaman kami dulu tidak pernah mereka bertanya tentang sanad hadis. Tidak pernah. Falamma waqa'atil fitnah. Tapi ketika muncul fitnah, apa itu terbunuhnya Utsman dan munculnya pemikiran-pemikiran yang menyimpang, yang waktu itu yang keluar itu Khawarij dan Syiah. Qulna, kami mulai berkata, sammu lana rijalakum, sebutkan nama perawi kamu. Anamduru, lalu kami melihat,
Fa in kana min ahli sunnah, kalau perawi hadis itu ahli sunnah, ya, anak baru hadisahu, maka kami menerima hadisnya. Fa in kana min ahli bidah, kalau ternyata ia ahli bid'ah, fala naqbalu hadisahu, kami tidak mau menerima hadisnya. Mulai Pak, di zaman Muhammad bin Sirin, dan Muhammad bin Sirin ini bertemu dengan 30 sahabat lebih. Di zaman itu mulai mereka berhati-hati. Setiap kali ada orang yang bawa hadis, ditanya dari siapa. Setiap kali ada orang yang bawa hadis, ditanya dari siapa. Kecuali kalau para sahabat yang menyampaikannya. Kalau para sahabat sudah yakin dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Subhanallah, Bapak sekalian, luar biasa. Terlebih Pak, ya, ada seorang nabi palsu yang hidup di zaman tabi'in yang bernama Al-Mukhtar bin Abi Ubaid Al-Thaqafi. Dialah orang yang pertama kali berusaha untuk berdusta atas nama Rasulullah SAW. Dia pernah menemui seseorang dari kalangan ahli hadis. Lalu dia berkata, ya, hai fulan, tolong dong, dia buatkan aku untukku hadis dari Rasulullah SAW yang mengukuhkan kedudukanku. Lalu orang ini berkata, kalau dari Rasulullah saya nggak berani. Sebutkan dari orang lain aja. Ya, enggak, dari Rasulullah. Ya, lebih mantap Rasulullah. Kata si Al-Mukhtar, kata dia lebih keras juga saksikannya. Akhirnya si Mukhtar, ya, Al-Thaqafi ini nggak berhasil. Dia tidak berhasil untuk membuat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatul Islam azan ya Allah wa iyyakum. Nah, rupanya bapak-bapak sekalian, Islam semakin melebar kekuasaannya. Masuk Islamlah orang-orang yang pura-pura masuk Islam, namun mereka menginginkan kejahatan terhadap Islam dan kaum muslimin. Mereka para zanadiqah, mereka orang-orang zindik yang berusaha bagaimana merusak kaum muslimin. Ternyata di antara usaha mereka Pak, yaitu menebar berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dia seorang zindik yang ditangkap oleh khalifah di zaman itu yang bernama Abdul Karim bin Abil Arja. Ketika ia ditangkap, kemudian hendak